Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Gaisani Nadila Siswoyo, NPM 1913024016, beserta rekan saya Katarina Anandasari dan Tina Febriana. Kami akan membahas tentang pembelajaran IPA tipe SERT. Model pembelajaran tipe SERT merupakan model keterpaduan yang memadukan beberapa subtema yang kemudian menjadi sebuah topik utama dari dua disiplin ilmu. Dapat juga didefinisikan sebagai gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi, dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep keterampilan dan sikap. Karakteristik metode pembelajaran tipe SERT yaitu yang pertama, menggabungkan dua mata pelajaran. Yang kedua, memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang ketiga, menggunakan konten yang berbeda. Model dasar dari kurikulum bersama dalam sebuah model perencanaan standar sudah digunakan secara luas. Guru kelas mandiri merencanakan unit sains pada mesin sederhana dan unit studi sosial pada revolusi percobaan industri seputar konsep model efisiensi. Konsep SERT tentang efisiensi menjadi payung pengorganisasian. Konsep SERT tentang efisiensi menjadi payung pengorganisasian. Guru mengajukan pertanyaan seperti, konsep apa yang dimiliki unit-unit ini? Apakah kita mengajarkan keterampilan yang serupa? Dan apakah dua unit memiliki kesamaan dalam hal konsep dan ide? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tina Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Febriani, NPM 1913024046. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tipe SHARE. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari model tipe SHARE ini lebih mudah dalam menggunakannya. Jadi, sebagai langkah awal menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu, dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih, akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih mendalam. Yang kedua, memudahkan siswa dalam hal mentransfer konsep lebih mendalam. Jadi, siswa menjadi lebih mudah melakukannya karena menggunakan alat bantu seperti media untuk menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, guru dapat melakukan kegiatan mereka bersama. Guru dapat melakukan kegiatan mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang keempat adalah meningkatkan aktivitas belajar siswa. Jadi aktivitas belajar siswa ini meningkat dengan keaktifan mereka mendengarkan penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, kerjasama, ataupun menyelesaikan tugas. Yang terakhir adalah siswa lebih semangat belajar. Siswa menjadi lebih bersemangat belajar karena siswa merasa lebih akrab dengan guru, sehingga siswa lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya ataupun bertanya. Selanjutnya adalah kekurangan model pembelajaran tipe SHARE. Kekurangan yang pertama, membutuhkan waktu yang lama di awal. Untuk menggabungkan dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama di fase awal. Untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata, diperlukan dialog dan percakapan mendalam yang akan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, memerlukan kepercayaan dalam kerjasama tim secara bersamaan. Yang terakhir, fleksibilitas dan kompromi berperan penting dalam keberhasilan implementasi model ini. Jadi, sulitnya mencari partner atau tim yang dapat saling percaya dalam bekerja untuk menciptakan waktu yang bersifat fleksibel dan kompromi. Terakhir adalah penerapan metode pembelajaran tipe SHARE. Model pembelajaran tipe SHARE ini sesuai ketika materi pelajaran dikelompokkan ke dalam kelompok yang lebih luas, seperti humaniora atau seni praktis. Model ini memfasilitasi tahapan implementasi yang tepat menuju kurikulum yang terintegrasi. Model tipe SHARE ini layak untuk digunakan dengan dua disiplin ilmu sebagai langkah awal untuk menuju ke tim 4 disiplin yang jauh lebih rumit dan kompleks. Nah, model pembelajaran terpadu tipe SHARE ini dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Saya Katarina Anandasari, NPM 1913024022 akan menjelaskan mengenai penerapan metode pembelajaran tipe SHARE. Metode kurikulum SHARE sesuai ketika materi pembelajaran dikelompokkan ke dalam
kelompok yang luas. Model ini memfasilitasi tahapan implementasi yang tepat menuju kurikulum terintegrasi. Metode kurikulum share adalah metode yang layak untuk digunakan dengan dua disiplin ilmu sebagai intermediary. Jadi, metode share ini menggabungkan dua disiplin ilmu. Selanjutnya, pembelajaran terpadu model share ini dapat diterapkan pada jenjang dari SD hingga SMA sebagai alternatif pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena peran guru di tingkat SD merupakan guru kelas yang dapat mengatur sendiri cara menyajikan beberapa pembelajaran disesuaikan dengan keterbatasan alat pembelajaran, waktu, bahan ajar, dan kondisi serta kemampuan siswa. Guru dapat memilih mata pelajaran sesuai topik yang sesuai dan dapat dipadukan, dan tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan, karena setiap mata pelajaran memiliki konsep masing-masing yang berbeda satu sama lain. Jika pembelajaran pada SD itu sebagai alternatif pembelajaran, sedangkan pembelajaran tipe share pada pembelajaran IPA terpadu sebagai salah satu cara agar waktu yang dipakai dalam pembelajaran lebih efektif. Contoh penerapan pembelajaran pada tipe share yaitu pada kelas 8 semester 2 kurikulum 2013 dengan KD 3.8 memahami tekanan zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan tekanan zat difusi pada peristiwa respirasi dan tekanan osmosis. Sedangkan 4.8 dengan KD 4.3.8 melakukan percobaan untuk menyelidiki tekanan cairan pada kedalaman tertentu, gaya apung, kapilaritas, dan tekanan cairan pada ruangan. Karena konsep dalam kompetensi dasar tersebut terdapat dua konsep yang saling beririsan, yaitu antara konsep tekanan fisika dan konsep tekanan pada biologi. Dengan menggunakan pembelajaran terpadu share, maka waktu yang dipakai dalam pembelajaran lebih efektif. Guru dari mata pelajaran yang berbeda akan berkolaborasi dan menggunakan strategi pembelajaran yang telah dirancang bersama. Pada kurikulum 2013 sendiri, guru sudah difasilitasi dengan kurikulum yang berupaya memadukan konsep-konsep dari setiap mata pelajaran. Selanjutnya, guru dapat mengembangkan model-model keterpaduan tersebut sehingga dapat dibelajarkan kepada siswa. Model tipe share ini sangat sesuai dengan K13 karena pada K13 sendiri sudah menekankan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Dipadukan dengan tipe model pembelajaran kurikulum share ini dapat lebih terrealisasikan bagaimana pembelajaran itu terjadi. Sehingga model tipe share ini dapat menekankan pada sikap siswa, pengetahuan siswa, dan keterampilan siswa. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.